Assalamualaikum, selamat malam, yang terhormat Pak Ridma. Dan di sini saya Ahmad Fauzi Firmansyah ingin menjelaskan dari dampak sebuah perusahaan yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Nah, di sini itu ada beberapa poin penjelasan. Yang pertama itu apa sih yang menjadi perusahaan, apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Lalu jelaskan efek atau dampaknya terhadap perjalanan perusahaan tersebut gitu. Dan di sini saya mengambil contoh dari PT Garuda Indonesia, salah satu maskapai nasional yang terbesar di Indonesia. Nah, periode masalahnya tuh dimulai dari 2019 sampai 2020. Ini pada masa-masa COVID. Nah, pada masa-masa COVID tersebut, lalu apa sih yang terjadi pada perusahaan tersebut? Yang pertama, pada Desember 2019 terungkap kasus penyelundupan barang mewah berupa motor Harley Davidson dan Brompton melalui pesawat milik Garuda Indonesia. Barang-barang tersebut dikelola atau ditemukan, bukan dikelola tapi ditemukan oleh Bea Cukai di pesawat baru yang tiba dari Prancis. Oke. Dan kasusnya ini menyeret beberapa pemimpin perusahaan pada saat itu. Nah, lalu apa sih dampaknya? Dampaknya yaitu informasi krisis sampai ke publik pun daripada ke karyawan. Gitu. Jadi informasi itu memang ada beberapa informasi yang cukup krisis dan itu sampai kepada publik serta kepada karyawan, sehingga banyak staf yang mengetahui isu melalui media sosial, lalu media cetak, lalu bukan dari kanal internal mereka gitu. Jadi bukan dari internal mereka gitu, mereka mengetahui itu, tapi bahkan dari luar, dari publik. Dan di sini pun ada dampak lainnya, yaitu kebingungan dan ketidakpastian internal karena staf frontliner seperti awak kabin dan customer service tidak dapat menahan arahan, tidak mendapat arahan yang jelas dari manajemen. Lalu ada juga citra dan reputasi perusahaan yang turun secara signifikan tentunya di mata publik, stakeholder, karena persepsi penanganan krisis yang tidak transparan tentunya. Berikutnya juga ada moral karyawan menurun dan kepercayaan terhadap manajemen juga semakin melemah, yang berdampak pada semangat kerja dan koordinasi internal secara keseluruhan. Jadi memang pada saat kejadian hal tersebut terjadi beberapa hal yang mungkin akan berpengaruh pada bagaimana caranya mereka berkomunikasi gitu di dalam internal mereka. Lalu bagaimana hambatan itu bisa terjadi? Nah, di sini ada beberapa runtutan masalah yang ada beberapa faktor. Yang pertama, yang menjadi faktor hambatan komunikasi di perusahaan Garuda Indonesia, yaitu yang pertama, kurangnya transparansi komunikasi internal. Mereka itu minim adanya komunikasi internal karena mereka berfokus bagaimana caranya meredakan sebuah permasalahan tersebut, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana caranya mereka bisa berkomunikasi di internal mereka dengan baik supaya masalah ini nggak sampai ke media lebih dulu. Sebetulnya tujuannya sebenarnya kalau memang bisa mengkomunikasikan itu lebih awal, mereka punya pemikiran one step ahead gitu dibanding mereka berfokus pada masalah yang lain, tapi mereka itu malah fokusnya bagaimana caranya masalah tadi itu nggak dibesar-besarkan gitu ibaratnya. Tapi mereka di sini miss, yaitu yang mana karyawan mereka, internal mereka lebih tahu duluan dari publik. Sederhananya mereka tahu sesuatu yang seharusnya mereka tuh tahu langsung dari yang bersangkutan, semisal bukan dari orang luar gitu, bukan dari orang eksternalnya. Nah, ini merupakan salah satu salahnya saluran komunikasi perusahaan yang seharusnya gitu, tidak seperti yang seharusnya gitu. Lalu yang kedua, alur komunikasi yang lemah dan organisasi. Nah, tidak ada mekanisme pemberitahu krisis yang cepat dan jelas kepada seluruh karyawan di semua level. Jadi nggak ada mekanisme pemberitahuan atau nggak ada informasi yang lebih lebih cepat gitu penyampaiannya kepada karyawan-karyawan, termasuk kepada yang dari mulai level bawah sampai level atas gitu. Umumnya di sebuah perusahaan itu ketika ada sesuatu hal yang fraud mungkin bisa kita bilang, atau korupsi atau hal-hal lainnya yang itu berdampak besar bagi perusahaan tersebut, negatif tentunya,
atau positif pun bahkan itu alangkah baiknya diinformasikan terlebih dulu kepada internal di perusahaan tersebut gitu. Jangan dulu ke publik gitu. Jadi di internal dulu, koordinasikan dulu bagaimana supaya nanti orang internal pun nggak kaget gitu sederhananya. Dan semisal apalagi ini beritanya berita negatif perihal adanya penyelundupan barang-barang mewah di pesawat, artinya mungkin media atau publik ini bisa melakukan framing terhadap berita-berita yang sudah menyebar luas gitu. Mereka sudah pikiran mereka sudah luas, asumsi mereka tuh sudah luas gitu, sudah liar. Yang ketiga, komunikasi eksternal yang tidak konsisten awalnya. Penyampaian informasi ke publik belum terkoordinasi dengan baik, mengakibatkan persepsi negatif tentang respon perusahaan. Nah, ini tadi saya sebutkan di mana ketika sebuah informasi, sebuah berita itu langsung tersampaikan kepada publik, yang mana belum ada pemberitahuan dulu sebelumnya kepada karyawan internal, itu yang ada malah jadi persepsi negatif gitu kepada perusahaan tersebut gitu. Dan ini mengakibatkan perusahaan itu tadi turun secara drastis, kepercayaan masyarakat pun makan semakin menurun gitu karena adanya berita ini. Akibatnya, baik komunikasi internal antar level manajemen hingga staff maupun eksternal dengan media dan publik tidak berjalan efektif sehingga isu semakin membesar. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi karena beritanya sudah semakin luas, semakin besar, artinya mereka atau publik, khususnya ini media atau publik ini yang ada mereka memframing berita yang sudah mereka terima, yang sudah tersebar tadi, mereka framing lagi sehingga banyak asumsi liar dari sana sini. Yang berikutnya, apa sih langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan komunikasi? Nah, sebagai respon terhadap masalah tersebut, sebenarnya Garuda juga bersama pemegang saham, yaitu pemerintah tentunya, melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama, perbaikan tata kelola dan transparansi, yaitu manajemen puncak diganti setelah skandal ini terungkap untuk memulihkan budaya komunikasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Jadi setelah adanya kasus ini, pemerintah serta salah satu pemegang saham dan pihak internal dari Garuda Indonesia itu melakukan beberapa reformasi atau restrukturisasi untuk memulihkan budaya komunikasi mereka, yaitu supaya lebih kredibel dan akuntabel gitu. Jadi kalau semisal mereka nggak sampai bisa memperbaiki hal ini, memperbaiki komunikasi ini, artinya kredibilitas mereka tentunya akan sangat dipertanyakan oleh publik. Lalu audit menyeluruh, dilakukan audit internal komprehensif untuk mengevaluasi kelemahan proses komunikasi. Kontrol internal juga perlu dan pengambilan keputusan. Gitu. Jadi setelah ada kejadian itu memang dilakukan audit yang cukup intens di internal mereka untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan proses komunikasi. Ada apa sih sebenarnya, kenapa ini bisa menjadi berita liar gitu sehingga masyarakat dan media ini atau publik ini bisa mencerna sebuah berita tanpa adanya dasar gitu. Lalu perbaikan strategi komunikasi internal. Garuda juga meningkatkan saluran komunikasi yang jelas untuk memberikan informasi cepat dan akurat kepada seluruh karyawan. Gitu, termasuk forum internal, edaran resmi, dan pertemuan langsung atau meeting biasanya. Berikutnya, fokus pada keterlibatan karyawan. Program komunikasi dua arah itu harus diperkuat tentunya. Memberikan ruang bagi karyawan, menyampaikan feedback dan kekhawatiran secara langsung kepada manajemen. Jadi fokus pada keterlibatan karyawan ini, mereka memang fokusnya itu pada adanya kasus kemarin. Mereka itu seakan-akan nggak terlalu melihat dari POV seorang karyawan atau level-level yang ada di bawahnya. Gitu. Padahal itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui kita berkomunikasi dua arah dengan level-level yang ada di bawahnya atau bahkan di atasnya sekalipun, justru itu akan menyampaikan feedback dan kekhawatiran atau bisa kita sederhanakan POV setiap orang tuh pasti berbeda-beda, sehingga kita kumpulkan menjadi satu, itu akan menjadi sebuah saran atau masukan kepada manajemen gitu, kepada manajemen perusahaan tersebut. Lalu bagaimana langkah-langkah ini menjadi solusi? Nah, yang pertama, meningkatkan kepercayaan internal. Itu penting. Kita harus meningkatkan kepercayaan internal kita dulu, karena sebelumnya internal kita nggak dikasih tahu, nggak diinformasikan lebih awal, dan maka mereka lebih tahu lebih dulu dari publik, dari media. Oleh karena itu, untuk memperbaiki ini, untuk mengobati sesuatu hal, itu perlu meningkatkan kepercayaan terlebih dahulu. Kita harus mengembalikan trust-nya kembali karyawan kita, level yang ada di bawah kita, untuk memperbaiki komunikasi yang lebih jelas itu kepada karyawan ke depannya. Sehingga
mereka semua terutama karyawan itu di perusahaan itu bisa bisa jadi, bisa menjadi lebih memahami situasi dari dan arah perusahaan. Ada masalah apa sih? Dan ini ketika ada masalah arahnya mau kemana gitu. Sehingga moral dan koordinasi kerjanya juga membaik tentunya, itu akan menjadikan sebuah budaya yang cukup positif tentunya. Yang berikutnya memperbaiki citra eksternal. Nah, karena, tadi yang saya sampaikan di awal, beritanya sudah menyebar luas, artinya untuk memperbaiki, image sebuah perusahaan itu kita harus memperbaiki juga dari sisi internal dan eksternal. Nah, eksternal ini yang berhubungan dengan media, publik, yaitu, dengan cara manajemen perusahaan harus melakukan keterbukaan dalam komunikasi eksternal. Kita adanya komunikasi dengan pihak eksternal juga, media, publik, sehingga kepercayaan publik dan stakeholder pun mungkin akan mulai pulih setelah krisis reputasi ini gitu. Berikutnya mencegah krisis serupa, audit dan perbaikan proses komunikasi internal juga harus bisa saling membantu dan lebih siap lagi untuk kedepannya dalam menghadapi isu besar di masa depan yang kita nggak tahu mungkin ada isu besar apa di masa depan. Nah dari sini kita harus sudah siap-siap, ada audit, ada alur komunikasi, ada wadah untuk berkomunikasi sehingga ketika ada satu informasi yang mana itu bisa dibilang janggal, nggak sesuai dengan nggak ada korelasi dengan perusahaan tersebut sehingga bisa lebih cepat ditangani, lebih cepat ditanggapi dan lebih terstruktur, itu yang paling penting. Dan jangan lupa karyawan internal harus tahu lebih dulu untuk masalah-masalah seperti ini gitu, supaya mereka nggak ke framing dengan media-media yang ada di luar sana gitu, publik. Dari kesimpulan tadi yang kita bahas, kasus Garuda ini merupakan contoh nyata bagaimana hambatan komunikasi organisasi terutama dalam krisis komunikasi, dapat berdampak serius pada reputasi sebuah perusahaan. Moral karyawan juga akan dipertaruhkan dan operasi internal juga pasti. Kunci penyebabnya adalah yang pertama tadi kurangnya transparansi dan saluran komunikasi yang efektif gitu. Dan solusi terbaiknya adalah membangun sistem komunikasi internal dan eksternal yang jelas, cepat, dan akuntabel. Seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.